ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والمعرفة والعلم آمين رب العالمين وافتح لنا يا فتاح كما فتحت على عبادك الصالحين. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, sahabat fillah, malam ini walaupun pendek kita akan membahas satu aliran yang terlupakan karena persoalan politik. Pada aliran ini sangat berbahaya untuk kita. Mereka menyebut dirinya masuk Islam, tapi mereka sudah tidak Islam. Ada yang tahu? Ahmadiyah. Ya. Saya bawa kitab yang kecil-kecil aja ya, ini karya Mirza Ghulam Ahmad. Dia menyebut ilham, khutbah ilham. Kemudian ini ada tentang bab ta'lim, tapi judul lainnya Man Huwal Ahmadi. Man Huwal Ahmadi. Siapa yang disebut pengikut Ahmadiyah? Di sini ada, nanti kita eksplor beberapa kalimat penting. Karena tidak mungkin disebutkan semua, kita sebutkan kira-kira mana yang urgent saja ya. Siapa itu Ahmadiyah? Ahmadiyah aliran keagamaan yang mengikuti, saya kasih miring ya, sang pembaharu. Mereka nyebutnya pembaharu, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza itu sebutan orang sana untuk ya, orang mulia gitu ya. Ghulam itu Gus, kalau kita nyebutnya Gus Nur gitu ya. Kalau lagi rame itu Gus apa lagi nih? Gus Soleh, Gus Solahan gitu ya, itu Ghulam. Dari bahasa Arab tapi menjadi istilah dalam bahasa Urdu. Karena orang ini berasal dari India, saat itu India belum pisah dengan Pakistan. Masih satu. Aliran keagamaan yang mengikuti pembaharu Mirza Ghulam Ahmad, dia menyebut dirinya Al-Qadiani. Karena sekarang sudah menjadi negara sendiri, kita sebut saja Pakistan. Ya. Bahasanya bahasa Urdu dan pinter bahasa Arab. Saya punya guru orang India, tinggal di Hyderabad, namanya Khaja Muhammad Sharif, seorang doktor, seorang profesor hadis, yang pertama memberi saya ijazah hadis. Kita kaget sekali dengan beliau. Apa yang bikin kita kaget? Waktu itu guru kami, Imam Besar Istiqlal, lagi ujian doktoral. Lalu Syekh Hasan Hitu, guru kami yang dari Suriah, minta kepada Syekh Khaja Muhammad Sharif, tolong buatkan syair dalam bahasa Arab untuk memuji seorang imam besar yang lagi ujian ini. Dia merenung sebentar, nggak nyampe 1 menit udah keluar dalam bahasa Arab syair-syair yang indah, dan itu ditulis. Artinya orang Arab sendiri sudah nggak bisa lagi bersyair seperti orang Arab yang lama. Ilmu itu turun ke India, Pak. Dalam ilmu hadis kami kaget sekali, ternyata ulama-ulama India, ulama-ulama Pakistan itu menjadi poros penyelamat ilmu hadis yang sudah mulai sekarat waktu itu di Hijaz, di Mekah, Madinah. Maka kita temui nama-nama yang unik. Namanya Maulana Ilyas Kandahlawi, pendiri Jamaah Tabligh, itu ahli hadis. Namun karyanya tidak banyak. Yang banyak karyanya namanya Maulana Zakaria Kandahlawi. Itu kalau buka karyanya takjub sekali ya. Satu kitabnya yang sangat luas, judulnya Syarah Muwatta ya, tapi ada judul panjangnya kita nggak usah sebutkan. Ada Syarah Muwatta. Muwatta itu karya Imam Malik, kumpulan hadis. Dia syarah lebih dari 15 jilid. Satu jilid jadi 15 jilid. Padahal dia mazhabnya Hanifah, Abu Hanifah jadi Hanafi. Dia mensyarah kitab Imam Malik yang Maliki. Tapi karena dia menjadi imamnya Jemaah Tabligh, akhirnya beberapa orang nggak senang sama dia. Padahal kita nggak akan melihat pergerakannya apa. Yang penting dia tidak membuat ajaran baru. Ya.
ahli hadis, ngajar pakai bahasa Arab padahal dia bukan orang Arab. Nah itu fakta yang ada di India. Maka kalau mau mendalami hadis di India sekarang masih bagus. Tapi jangan salah tempat Pak ya. Nanti nyampe ke Lahore. Nyampe ke Lahore nanti jadi muridnya Ahmadiyah. Oke. Apa persoalan dari Ahmadiyah itu? Kita sebelumnya sudah jelaskan bahwa untuk ngecek aliran itu masih Islam atau tidak, dia harus minimal 3 pilar. Tauhid, kenabian, akhirat. Tauhid berarti yang disembahnya cuma Allah. Kenabian, Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Kalau ada yang meyakini ada Nabi selain Nabi Muhammad setelah ini, udah langsung kafir. Kalau tauhid disepakati bahwa dia hanya nyembah Allah. Adapun tawassul itu diperdebatkan. Tawassul nggak masuk bab syirik, dia masuk ke bab yang diperdebatkan. Tapi teman-teman kita sebagian ngotot, orang tawassul dengan orang mati, dengan Nabi syirik. Padahal ini tidak disepakati. Nah, kalau belum disepakati kita nggak masukin ke sini. Oleh karena itu orang-orang yang ziarah kubur, tawassul kita tidak kafirkan, kita tidak syirikkan. Kenapa? Ada ulama yang membolehkan, bahkan itu mayoritas. Yang melarang kan cuma ulama-ulama salafiyah di Saudi. Sedangkan ulama Azhar, ulama Yaman, Suriah, Maroko itu nggak ada yang melarang. Bahkan di India sendiri. Dulu ada Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram, orang kita pun bertawassul dengan Nabi. Di kitab-kitabnya bertawassul bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi. Nah, jadi dia ngambil yang bolehnya. Jadi kalau bab tawassul, ziarah kubur ini nggak masuk ya. Jangan dituduh orang yang kuburiyun. Nah ini persoalan teman-teman hari ini, sesama muslim kok malah dikafirkan. Makai ayat untuk orang musyrik lalu dialamatkan sesama muslim. Nah itu juga bab politik juga sekarang begitu ya. Nah ini benar-benar menyeramkan ini. Semoga cepat berakhir. Saya udah gak sabar tanggal 17 itu ya. Udah gak sabar Pak, capek kita, capek. Kenabian Ahmadiyah, bisa saya pastikan membaca beberapa kitabnya, dia tidak menyembah kecuali Allah. Namun di bab kenabian baru ada problem. Baru ketemu problem Pak nanti ada kalimat-kalimat yang kayaknya ini yang bikin ketipu murid-muridnya, bahwa dia tidak menyebut dirinya Nabi secara langsung, tapi ada bahasa-bahasa yang kalau kita paham itu dia ngaku Nabi, dia ngaku sebagai Rasul. Nanti saya tunjukkan ya. Lalu akhirat, Ahmadiyah mempercayai apa yang kita percaya, dalam kubur, surga, neraka, hisab, semuanya. Namun yang unik itu mereka punya surat, namanya surat jaminan masuk surga. Mirip-mirip kayak di ajaran Kristiani ya. Surat pembebasan dosa kan sama-sama tuh ya. Nah ini mereka punya, tapi itu ada expirednya. Ada expirednya Pak. Namun saya nggak bahas itu, kenapa? Itu kreasi mereka, sebagian dari kekeliruan parah, tapi tidak membuat kafir ya. Cuma dolal, sesat. Nah, saya paling males Pak ngomong-ngomong apa sesat kafir karena lagi rame sekarang ya. Kita menghindari yang rame-rame aja. Apa ajaran baru mereka? Nah, saya ambil dari beberapa ini karena tidak semua antum bisa baca teks Arab ya. Ini dia tulis pakai bahasa Arab Pak. Ini bahasa Arab. Dan indah bahasanya. Orang yang mengerti bahasa Arab itu terasa indah sekali bahasa dia. Karena rata-rata santri-santri di India itu pinter bersyair Arab, pinter seperti yang saya ceritakan barusan. Syair Arab itu nggak mudah Pak, harusnya main belakangnya a sajak gitu ya, sajak itu dari bahasa Arab. Ini kita pendek, Mirza Ghulam jadi MG ya. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mahdi plus Al-Masih Al-Maud, jadi nggak puas dia satu aja. Dulu ada Al-Imam As-Sanusi, gerakan Sanusiyah di daerah Libya atau Tunis ya, mengaku sebagai Al-Mahdi, tapi nggak ngaku sebagai Al-Masih Al-Maud. Apa arti Al-Masih Al-Maud? Isa, sebagai Isa yang dijanjikan. Jadi Al-Masih Al-Maud itu bagi dia itu dirinya. Nah coba lihat teks Arabnya.
Saya bantu baca Arabnya, fa'ana dzalikan nur, ya. Itu ada fa'ana, akulah nur itu. Nah, dia lagi bicara tentang kegelapan umat sebelum ini. Wal mujaddid al ma'mur, pembaharu yang makmur. Wal abdul mansur, hamba yang ditolong oleh Allah. Wal mahdil ma'hud, al mahdi yang dijanjikan. Dan yang terakhir, bahkan dia sendiri mengatakan Al-Masih al-Maud. Ini ketinggalan akunya ya di sini, tapi udah ada di depan. Akulah. Al-Mahdi itu beda dengan Al-Masih. Al-Mahdi itu kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Abu Daud, namanya seperti namaku, ismuhu ka ismi. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Berarti namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Dia bilang nama saya Muhammad, Muhammad ya Ahmad. Bapak dia Abdullah enggak. Ternyata nama bapaknya siapa? Mirza Ghulam Murtada. Mirza Ghulam Murtada ini pegawai penjajah Inggris. Bisa dibayangkan? Pegawai penjajah Inggris tapi soleh. Nah, solehnya ini kemudian dimanfaatkan oleh orang Inggris, lalu dikasih bidang tanah di Lahore, daerah Qadian namanya. Ini yang kemudian jadi pusat Ahmadiyah sekarang ini. Di situ mereka bangun masjid yang kemudian dia sebut Al-Masjid Al-Aqsa. Lalu di sekitarnya ada nama Rabbah. Siapa yang dikubur di situ jamin masuk surga. Nah, supaya bisa masuk ke situ harus pakai surat jaminan masuk surga yang ada expirednya tadi itu ya. Saya sudah lihat suratnya, formnya. Kita nggak tunjukin sekarang ya. Dia juga ngomong apa? Di kitab yang sama, masih kitab yang ini. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini anal Masih al-Muhammadi. Akulah al-Masih al-Muhammadi. Apalagi itu Masih Muhammadi? Nabi Isa itu Masih Israeli. Nabi Isa al-Masih tapi dari Bani Israel. Saya al-Masih al-Muhammadi. Lebih keren saya kita maksudnya ya. Kata siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Lalu dia katakan apa? Inni ana Ahmad al-Mahdi. Gak puas dia sebagai al-Masih, dia tambahkan lagi, akulah al-Mahdi. Ternyata dia pakai satu hadis. Hadis itu riwayat Imam Ibnu Majah, tapi pas saya cek ternyata hadisnya keputus 2 orang. La Mahdi illa Isa. Tidaklah Mahdi itu kecuali Nabi Isa. Hadisnya maudhu. Ya, hadisnya gak sahih. Dia pakai hadis itu. Nah, ini kan banyak sekarang, mohon maaf, level keilmuannya sudah di atas rata-rata Pak, tapi dalam ilmu hadis ternyata masih kurang. Saya baca di sini, dia ternyata khatam Sahih Bukhari. Bayangkan, orang ngaku jadi nabi, jadi imamnya orang-orang yang menyimpang itu khatam Sahih Bukhari. Sekarang ustadz-ustadz yang ngaku sebagai pembawa ajaran hadis, ajaran sunnah, tapi nggak baca Sahih Bukhari. Kalah sama Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Coba lihat dia ngomong begitu ya. Akulah al-Masih al-Muhammadi. Dan di kitab ini dia mengatakan Al-Masih Muhammadi lebih mulia dari Al-Masih Israeli. Berarti dia mengatakan saya lebih mulia dari Isa. Kalau ada orang meratakan saya lebih mulia dari Nabi, itu Nabi bukan? Ngaku Nabi bukan? Ngaku Nabi. Walaupun gak ngaku Nabi, tapi dia merasa lebih mulia dari Nabi Isa. Ada seorang imam sufi yang dituduh dan dipakai kalimatnya oleh dia, mengaku bahwa diri wali itu lebih tinggi dari Nabi. Ternyata saya cek judul kitabnya Fususul Hikam. Fususul Hikam Ibnu Arabi yang wafat tahun 638 Hijriah, sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Arabi rahimahullah itu dituduh mengatakan wali lebih tinggi daripada Nabi. Nah, konsep itu sampai ke Mirza Ahmad dan dia pakai. Ternyata kita cek, kita udah bolak-balik dan saya membaca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu ada 8 jilid Pak. Kita baca. Kita baca paling cuma beberapa bab yang saya ketinggalan ya. Dan gak ada dia mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi. Yang kita temukan apa? Dalam 2 kitab dia, Futuhat Makkiyah, kitab yang ditulis di Mekah, kemudian Fususul Hikam. Apa yang dia katakan? Setinggi-tinggi para wali itu baru di bawahnya para nabi. Gitu dia katakan.
Dan tidak ada seorang wali pun mengikuti seorang nabi. Saya ingin mengklarifikasi ini, bahwa banyak orang menuduhkan ini kepada Ibnu Arabi As-Sufi. Ternyata dia imam ahli hadis juga, cuma nggak terkenal sebagai ahli hadis. Apalagi kata-kata dia ini, teksnya panjang, saya kasih terjemahannya aja, halaman 5 ya. Ini kata dia, ya, unziltu manzilah, ya, manzilati min rabbi, gitu kalimatnya di sini. Manzilahku di sisi Rabbku, Tuhanku, Rabbku, pengutusku, tidak diketahui seorang pun. Bayangkan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu Pak. Saking tingginya dia. Rahasiaku lebih tersembunyi dari waliullah manapun, apalagi manusia awam. Jadi kayak antum ini nggak bakal tahu makomnya Mirza Ghulam Ahmad, kata dia. Wali aja nggak tahu saya. Jadi ini dia ngomongin karena di India itu dulu banyak ahli zikir, wali-wali Allah. Para wali itu istikharah, minta tanya, ya Rabb, benarkah Mirza Ghulam Ahmad ini seorang wali, seorang mahdi? Nggak dikasih unjuk sama Allah. Bukan 1, 2, 3, 4 ulama, tapi banyak. Maka disebutkan oleh dia, ahlullah, para wali Allah pun nggak tahu kalau saya seorang al-masih. Kalau nggak tahu apa dong? Alasan dia itu karena saking tingginya makamku. Itu kata dia, ya. Makamku lebih jauh daripada jangkauan pikiran manusia, kenaikan rohaniku lebih tinggi dari capaian analogi manusia. Nah, ini yang dia katakan, ya. Qiyasil muqisin, gitu teks Arabnya. Ada yang pelimpan Pak, coba cek. Ini yang pelimpannya ini kita kasih unjuk. Apa kata dia? Innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, adalah penutup para nabi. Kalau saya siapa? Khatamul auliya, kata dia, ya. Aku adalah penutup para wali. Kalimatnya lebih horor lagi Pak. La waliya ba'di, tiada ada wali setelahku illa, kecuali alladzi huwa minni, yang merupakan keturunanku, wa ala ahdi, dan pengikut ajaranku. Makanya waktu dia meninggal, tengkar Pak antara muridnya dengan anaknya. Muridnya dan anaknya tengkar. Namanya Syekh Muhammad Ali, digelari di sana Maulana Muhammad Ali. Itu tengkar dengan anaknya Mirza Ghulam Ahmad sampai ribut. Ya. Siapa ya pengganti dari Mirza Ghulam Ahmad? Seperti Abu Bakar disebut khalifah, maka pengganti pertamanya menyebut dirinya sebagai khalifah. Sekarang udah khalifah ketiga atau keempat. Dan hati-hati Pak yang punya buku siaran TV channel itu ya, berkabel itu ya, TV kabel. Mereka punya Muslim TV, namanya masih Muslim. Maka kita masukkan dia kepada ajaran di tengah umat Islam. Mereka nyebut dirinya Muslim TV, dan ada beberapa jam berbahasa Indonesia. Dulu wartawan mereka itu datang dari Thailand. Jadi di Thailand mereka punya stasiun pemancar, itu datang ke pesantren kami, Ma'had Darus Sunnah. Ingin tahu pendapat Imam Besar Istiqlal, dan tahu sendiri Imam Besar Istiqlal mengatakan Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah itu agama sendiri. Nah, ini kata-kata dia. Ini masih mending. Dia mengatakan saya wali. Ini yang diambil oleh Maulana Muhammad Ali, gelarnya Maulana ya, saya tidak memaulanakan dia ya. Muhammad Ali, dia menulis buku dalam bahasa Inggris dan dia mengutip teks ini bahwa guru saya Mirza Ghulam Ahmad hanya mengaku sebagai wali. Tapi saya buka-buka itu bukunya Muhammad Ali, di belakangnya apa? Sama persis seperti yang mau kita kutip di sini. Wali dapat wahyu nggak? Wali diutus nggak? Ada nggak wali diutus? Yang diutus apa? Nabi atau Rasul? Rasul. Coba kita lihat. Nah ini kalimatnya. Wa inni ursiltu min Rabbi. Aku diutus dari Rabbku, oleh Rabbku, Tuhanku. Coba kalimatnya. Nabi gak pernah ngomong gini loh Pak ya. Bikulli quwwatin wa barakatin wa izzatin, dengan semua kekuatan,
keberkahan dan kemuliaan. Itu kalau dicek di bagian bawahnya, dia masih ngomong. Nabi nggak pernah ngomong gitu. Apa kata dia? Doaku mustajab, doaku mujarab, doai dawaun mujarab, kata dia. Ayuhan nas, ya. Doaku ini doa yang mujarab. Kalimatnya muncul. Jadi di bawah ini dia mengatakan doaku adalah obat mujarab. Makanya di sana itu pasir tanah yang diinjak oleh Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai tanah yang kita aja mau Madinah nggak gitu-gitu amat ya. Kita hormat Pak. Imam Nawawi mengatakan jika kamu sampai di Madinah maka bayangkanlah kemuliaan tanah Madinah, karena tanah Madinah diinjak oleh makhluk paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Jangan salah adab di sana. Kenapa? Tanah itu diinjak oleh makhluk paling mulia. Ente siapa? Kata Imam Nawawi. Jangan sembarangan meludah. Jangan sembarangan buang air kecil. Jangan sembarangan maksiat. Karena maksiat di tanah suci lebih besar efeknya daripada maksiat di sini. Contoh begini aja. Orang kalau tengkar di luar itu biasa Pak, tapi tengkar di masjid takut loh ya. Takut dosanya. Ini baru masjid, ini bukan masjid yang ditahbis oleh Rasulullah SAW. Apalagi tanah yang diinjak oleh Rasulullah SAW. Ibnu Ummi Maktum meminta Nabi untuk meresmikan rumahnya, kemudian sholat, meresmikan musola di rumahnya. Apa kata Nabi? Di mana kamu ingin aku menginjak rumahmu? Akhirnya ditunjukin di sini, di sudut ini wa Rasulullah. Sudut itu yang kemudian jadi musolanya Ibnu Ummi Maktum. Adakah musola yang lebih mulia daripada musola yang diinjak oleh kaki Rasulullah SAW? Namun antum gak usah khawatir. Nabi SAW mengatakan tuba liman ra'ani, tuba liman ra'a man ra'ani, wa liman ra'a man ra'a. Ibnu Hibban dan Ahmad dan lain-lain mengatakan diulang sampai 7 kali, kalau mau sampai 1000 kali. Beruntung orang yang memandangku dan beriman kepadaku wa amanabi. Beruntung orang yang tidak ketemu aku tapi memandang sahabat yang melihatku. Beruntung orang yang melihat sahabat yang melihatku. Beruntung orang-orang yang melihat tabi'in yang melihat sahabatku. Terus. Maka kalau mau mendapatkan keberuntungan itu, man ra'ani. Carilah guru yang punya silsilah keguruan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih syukur lagi kalau dia punya nasab kepada Nabi dan punya ilmu kepada Nabi. Makanya ayah Buya Hamka, Abdul Karim namanya, ditanya, lebih afdol, lebih mulia kiai atau habib? Apa jawaban beliau? Kalau habib gak alim, kiai yang lebih mulia. Kenapa? Ulama warasatul anbiya. Gak ada dikatakan turunanku, pewarisku, gak ada. Yang ada ulama pewarisku. Namun kata beliau, kalau si habib itu alim, maka dia dua dapat 2 keafdalan. Di darahnya mengalir darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di jawanya mengalir ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba, ini orang mulia sekali. Namun susah Pak nyari yang begitu ya. Al-Habib Al-Jami' kita nyebutnya. Habib yang jami', menggabungkan antara damur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata-kata dia, kata-kata dari Mirza Ghulam Ahmad. Jadi nggak ada wali Pak di NU Muhammadiyah, nggak ada wali di kalangan Jamaah Tabligh, di kalangan Salafi, di kalangan siapapun. Yang ada bagi dia cuma di kalangan Ahmadiyah. Ini teksnya ya, dia ulang-ulang di situ. Dan Masya Allah, berani sekali ngomong begini. Karena dia mengaku jadi Rasul, maka di kitab ini dia mengatakan sebuah kalimat yang saya juga agak bukan merinding ya, gergetan gitu Pak. Bacanya gergetan. Apa kata dia? Nabi sebelum dimi'rajkan, apa yang terjadi? Dadanya dibelah, dibersihkan. Dan dia mengatakan, jiwaku dibersihkan oleh nur hikmah.
Gitu dia ngomong, ya. Siapa yang nggak akan terpedaya oleh kalimat-kalimatnya? Makanya wajar kemudian Mirza Ghulam Ahmad disucikan oleh pengikut-pengikutnya, dianggap sebagai ini ursiltu, aku diutus. Jelas Pak kalimatnya. Seorang wali gak pernah mengatakan aku diutus. Coba kita cek. Waliullah yang disepakati itu Imam Junaid Al-Baghdadi, wafatnya 287 atau 89 Hijriah. Imam Junaid tidak pernah mengatakan aku diutus. Oke, itu zaman abad ketiga Hijriah. Kita langsung saja ke Hasan Al-Basri, murid dari Ali bin Abi Thalib. Pernahkah beliau mengatakan aku diutus? Gak pernah. Apa kata beliau? Man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Siapa yang merasa aman dari kemunafikan, dari kebusukan hati, kekotoran, dialah orang munafik. Merasa nggak munafik itu munafik, Pak. Jadi, ini sekarang jualan politik kan jualan itu, jualan suci. Ya, sekarang politik kita betul-betul ganas, menggunakan ayat-ayat, menggunakan simbol-simbol agama, sama aja dua kelompok ini. Ya. Antum diharap bijak aja ya, diharap bijak. Semoga perseteruan cepat berlalu. Tanggal 17 segera datang lah ya. Ini Imam Hasan Al-Basri dinukil oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, siapa yang mengatakan dirinya terpelihara, terjaga dari kemunafikan, dialah munafik. Dan disebutkan seorang tabi'in mengatakan oleh Imam Bukhari, aku ketemu puluhan bahkan ratusan sahabat Nabi, tidak ada satupun mengatakan ana ala imani Jibril. Aku levelnya seperti imannya Jibril alaihissalam. Nggak ada yang ngomong gitu. Tapi apa kata Mirza Ghulam Ahmad di buku ini? Dia mengatakan, siapa sekira wahyu itu sudah berhenti, wahyu nggak berhenti. Nah, dia ngomong gitu Pak. Nah, di bagian kalimat ini dia mengatakan wahyu tidak berhenti. Yang mengatakan wahyu berhenti itu nggak ngerti ilmu saya. Jibril masih turun. Apa bedanya dia sama Lia Edan ya? Lia Edan itu kan ngomong begitu Pak. Saya didatangi Jibril, padahal yang datang nggak pernah ngaku sebagai Jibril. Nggak pernah ngaku sebagai Jibril, dia aja bilang itu Jibril. Apa kata dia di bukunya? Bukunya bagus sekali kalau dibaca. Kalau orang nggak punya iman langsung jadi murid dia Pak, minimal simpati. Jadi emang orang-orang yang dapat kekuatan-kekuatan spiritual aneh ini punya kekuatan mempengaruhi orang. Ahmad Mossadegh bisa bawa dokter, orang S1, S2, S3 dibawa ke Kalimantan buat Gavatar. Masih ingat sebelumnya? Sama Pak, modusnya sama. Persis sama, gak ada bedanya. Dan dia mengatakan, saya diberi mukjizat. Nah, emang Nabi begitu ngomongnya? Nabi gak pernah loh Pak ngomong gitu, saya diberi mukjizat. Nabi cuma mengatakan, aku dikuatkan Allah dengan ini. Gak pernah ngomong diberikan mukjizat. Beda kalimatnya. Saya diberi mujizat saya adalah apapun ayat Quran saya paham. Ya kalau gitu saya mah juga Nabi deh. Ya. Apapun ayat Quran saya juga paham, tapi paham saya benar kan nggak ada jaminan. Ya, antum bawa satu ayat insya Allah saya paham Pak. Tapi pemahaman saya jaminan benarnya nggak ada. Ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Bagi dia paham ayat Quran disebut sebagai mujizat. Ya, guru kita hanya Nabi semua kalau gitu ya. Nah, apa ajaran dia yang paling berbahaya? Setelah dia membicarakan tentang kerasulan, kenabian, dialah Al-Mahdi dan segala macam, yang paling berbahaya ini bab ini. Wa innal harba ya, hurrimat alayya. Sesungguhnya perang itu haram atasku. Aku telah terlebih dahulu menghentikannya. Wala atawajjah ilal qital. Maka ini konteksnya apa? Yang menjajah India saat itu orang Belanda atau orang Inggris? Inggris, kebayang Pak? Orang Inggris. Orang Inggris ini lebih cantik mainnya daripada Belanda. Zaman itu ya, kita nggak ngomong Inggris sekarang. Belanda itu karena bukan negara yang ngirim, tapi VOC kan company. Disebut company itu kan artinya perusahaan. VOC itu kan perusahaan, kumpulan perusahaan. Tapi mereka dipersenjatai waktu itu di bawah Prancis. Prancis lagi kuat.
Tapi Prancis sendiri nggak punya kekuatan karena yang menguasai VOC, punya otonom kuat. Beda dengan maka VOC karena dia pedagang, mereka bisnis, hanya eksploitasi negara kita. Ya, maka saya punya dosen satu, Pak, orang Belanda, itu takut sekali kalau mau kritik Indonesia. Muji-muji terus ya. Muji-muji terus, kayak mau minta maaf, Pak. Karena dia sadar VOC itu hanya eksploitasi merusak negeri ini. Mereka paham, sekolah-sekolah itu semuanya untuk menguatkan mereka aja. Dulu kan ada sekolah-sekolah mereka ya, sekolah raja-raja namanya. Ada sekolah rakyat, itu orang susah. Ada sekolah raja, Pak. Dulu ada begitu ya. Apa bahasa ininya? Quick school apa gitu ya. Nah ini di Inggris militernya lebih bagus, siasatnya lebih matang karena mereka all out. Yang bergerak di situ adalah pemerintah, bukan VOC. Apa yang dimanfaatkanlah orang-orang yang pinter tapi keblinger. Seperti siapa? Mirza Ghulam Murtadha, ayahnya Mirza Ghulam Ahmad. Dia belajar hadis. Di hadis ditemukan sebuah kalimat bahwa Isa akan turun di akhir zaman, hadis Sahih Muslim. Di mana? Di Manaratul Baydha, menara putih di timur Damaskus. Damaskus di mana? Suria. Makanya sekarang Suria itu diserang, digempur, Bang. Ini udah dekat sebenarnya ya. Saya nggak nakut-nakutin ya. Tapi semoga kita nggak ketemu dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nggak usah ketemu, Bang. Kalau ketemu berarti udah rusak. Selama masih banyak kajian-kajian keislaman, kita nggak usah ketemu mereka. Nggak usah ketemu mereka. Karena kalau ketemu mereka dikhawatirkan bukan sebagai mukmin, ketemu Dajjal, ya? Bukan sebagai mukmin nanti. Dan Nabi Isa kalau turun, nafasnya membunuh orang-orang yang meyakini Tuhan itu 3. Nah, ini dia disebutkan di teksnya, hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Lalu apa kata Mirza Ghulam Ahmad di buku ini? Nah, dia di sini dia buat gambar. Ada gambar menara, ya. Nanti bisa dilihat, silakan dilihat di sini ada gambar menara. Menaranya dicat putih sama bapaknya Mirza Ghulam Murtadha sebelum mati. Dicat putih dan naik dia ke atas. Bapaknya meninggal, dia langsung buat ta'lim dan mengatakan dirinya wali. Terus dia naik ke atas. Hari Jumat, besok ya. Hari ini ya, tadi sore, tadi siang. Dan naik ke atas. Habis itu dia turun. Turun, kemudian masuk ke mihrab dan berkhutbah. Apa kata dia? Nabi, dia masih pakai Sayyidina Muhammad SAW, masih hormat ke Nabi Muhammad. Tapi ternyata itu cuma gimmick. Itu perhormatan palsu. Mengatakan bahwa Al-Masih Isa akan turun dari menara putih di timurnya Damaskus. Tahukah kalian di mana posisi Lahore Qadian? Lahore Qadian kalau dilihat di peta itu benar di arah timurnya Damaskus. Dia begitu Pak ngomongnya. Maka sayalah Al-Masih itu yang turun barusan dari menara putih. Gitu Pak. Ditulis di sini. Antum kalau yang bisa bahasa Arab boleh copy ini ya. Kira-kira gimana tuh? Kebelinger kata. Ternyata bapaknya emang mempersiapkan itu. Mirza Ghulam Murtadha. Tadi saya udah kasih tahu, bapaknya Mirza Ghulam Murtadha seorang apa? Pegawai pemerintah. Orang-orang British itu dulu kalau datang itu bawa pendeta Pak, untuk mengkristenkan orang Hindu dan Islam, untuk membaptis mereka, karena dianggap sebagai domba-domba tersesat. Wow, ya. Jadi bawa tentara plus bawa pendeta. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadi kristenisasi. Lalu dia buat ajaran, makanya ini diambil. Sekarang tidak boleh lagi nyerang Inggris. Berarti Inggris menang gak tuh? Menang Pak jadinya. Karena dia mematikan semangat jihad. Jihad sekarang cuma pakai lisan, ceramah-ceramah aja lah gitu ya. Ngoceh-ngoceh aja tuh jihad. Wal ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Wal istidlal dan argumentasi akal.
Gitu doang jihad. Ini bikin senang pemerintahan British, bikin senang mereka. Kenapa? Berarti satu blok sudah lemah, karena mereka tidak ada lagi yang mau berjihad. Apa kata dia? Aku haramkan perang, nggak boleh lagi perang, kata dia. Supaya dia disebut sebagai Al-Masih Isa. Nah, di dua kitab ini, dua-duanya dia katakan. Apa yang dia katakan? Disebutkan di hadis Imam Muslim, Al-Masih Isa itu yaksirus salib, mematahkan salib, artinya menghancurkan ajaran-ajaran Kristiani. Maka dia kemudian ngajak semua pendeta untuk debat. Nah, ini jadi benalu bagi British, Pak. Jadi Inggris kemudian menganggap, wah, jihadnya selesai, tapi muncul masalah baru. Apa masalah baru? Pendeta-pendeta nggak bisa jalan, Pak. Semuanya ditantang sama dia dan kalah. Karena dia baca Injil. Jadi kalau kita baca teks ini, dia bacaannya banyak sekali. Banyak sekali bacaannya. Dia baca Injil, baca Sahih Bukhari, baca macam-macam untuk memperkuat sosoknya sebagai seorang Al-Masih atau Al-Mahdi. Emang dari dulu yang kalau saya perhatikan, orang-orang yang ngaku sebagai nabi, sebagai wali, ngaku-ngaku ya, rata-rata orang cerdas, Pak. Bahkan ada yang doktor juga ada ya. Tamatan doktor Azhar itu ada yang ngaku jadi nabi. 1-2 itu ada. Tapi dulu ya. Nah, kira-kira ini kelihatan nggak kalau dia jadi alat dari British? Maka sekarang ketahuan, Pak, kenapa sekarang pusat markasnya Ahmadiyah bukan di India, bukan di Pakistan. Pakistan itu tempat suci. Di mana pusatnya? Inggris. Ketahuan di situ ya. Orang-orang Eropa itu nggak mengerti Islam itu ada faksi-faksinya. Akhirnya mereka ingin masuk Islam, kenanya apa? Ahmadiyah. Ya. Namun perlu kita garis bawahi, Pak, Ahmadiyah ini sudah melanggar bab kenabian. Namun kita nggak boleh bunuh mereka. Mereka ini yang lagi ramai sekarang kafir. Mereka sudah kafir. Kenapa? Melanggar salah satu dari kaidah ini, tauhid kenabian, itu udah kafir. Kenapa? Mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang kan katanya nggak boleh, Pak ya. Namun karena saya bukan bagian dari itu, ya saya nggak ada urusannya. Yang enak bahasanya gimana? Oke, kita nggak katakan dia kafir. Kita katakan agama Ahmadiyah. Udah selesai. Dan dulu ada orang Ahmad, jadi saya sudah berani ngomong gini karena udah pernah tinggal sama orang Ahmadiyah. Dulu ada orang yang ngaku Ahmadiyah, terus sekarang dia ngaku Syiah, Pak. Datang ke Salafi, masuk ke majelis Salafi ngaku sebagai Syiah, celananya dicingkrangin. Ketipu udah beberapa jamaah di Bekasi. Dulu ngaku sebagai mantan Ahmadiyah, saya nggak tahu dia benar nggak sih mantan Ahmadiyah. Tapi istrinya lagi hamil waktu itu, kita kasihan. Saya inepin di kamar saya dulu 3 hari lebih ya. Tapi dilihat bajunya kok bagus ya. Batiknya itu bukan batik-batik harga 50.000, 100.000, Pak. Kita mulai curiga, oh ternyata setelah itu modus. Sekarang aku Syiah. Kapan dia Syiahnya? Jadi waktu kelihatan di beberapa majelis teman-teman Salafi, pengakuan seorang Syiah, saya lihat mukanya, orang ini ngaku Ahmadiyah dulu ya. Hati-hati, Pak. Kalau ada orang ngaku mantan Syiah, mantan Ahmadiyah, belum tentu benar. Kalau mantan Salafi, mantan Tabligh, mantan NU banyak. Mantan Muhammadiyah ada, mantan Persis ketemu, mantan Tarekat ada. Kemudian yang jadi NU lagi ada juga, yang jadi Muhammadiyah lagi ada juga, yang jadi Salafi ada juga, yang Tabligh ada juga, yang jadi Tarekat ada juga. Nah itu biasa. Tapi kalau disebut mantan Syiah, mantan Ahmadiyah, nah ini curiga aja. Ya, gak usah percaya dulu. Termasuk ngaku non Muslim terus mualaf, harus dipelajari dulu. Ya, kalau ini repot-repot, Pak, teman kita di samping ini kan ada pesantren mualaf ya, dekat sini ya, plot 9 ya, keserahannya ke situ udah. Ada Mas Imam, Ustaz Imam Al-Faruq yang ngajar tajwid juga itu. Nah itu dia koordinatornya.
Gimana Pak Firman? 5 menit lagi ya. Jadi Ahmadiyah, gimana sikap kita dari Ahmadiyah? Sikap yang bijak menurut saya, mereka dianggap sebagai agama baru aja udah. Agama Ahmadiyah, selesai. Namun ulama kita beda pendapat mengenai pecahannya yang bernama Lahore. Karena tidak meyakini Mirza Ahmad sebagai Nabi, cuma mengatakan Mirza Ahmad sebagai wali, tapi dapat wahyu. Sama nggak? Ya sama aja. Jadi akhirnya bagi saya Lahore Koni ini sama aja. Pusatnya ini di Jogja ada, di beberapa wilayah di Jawa Barat ada Pak. Dan masyarakat tempatan nggak mengerti kalau itu Ahmadiyah. Nggak mengerti Pak. Kita asik di Jakarta, di Bintaro, di Ciputat, di sekitar ini asik. Kita nggak ketemu tantangan begitu, tapi di luar sana kita punya masalah yang besar ini. Maka harapannya masjid ini juga nanti punya think tanknya Pak. Punya daurah-daurah, dai-dai muda, dai-dai yang militan, yang kita bisa jadikan dia sebagai orang untuk mendebat aliran-aliran yang aneh-aneh itu. Ya, semoga mimpinya nanti juga bukan hanya bangunan. Masjid itu bukan bangunan. Bangunan Masjid Nabawi itu bangunan biasa dulunya. Tapi kemudian melahirkan sahabat-sahabat militan. Ketika Umar kirim 4 orang, nilainya sama dengan 4.000. Nah, coba pikirkan Pak nanti itu. Saya dan teman-teman kita para dai, para ustadz siap membantu untuk konsepnya, untuk nyariin dai-nya, ustadznya. Nanti kita bisa lihat. Ya. Gak mesti sekolah agama, tapi yang penting dia punya kesadaran. Nanti kita buat dia bisa membaca teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah harus ada Pak. Sehingga masjid ini punya ustadz tetap, bukan ustadz jalan-jalanan kayak kita ini. Kita datang pergi. Kalau ada yang orang mau konsultasi, gimana Pak? Nah, silakan dipikirkan nanti. Jadi dibuat semacam markas nih Pak? Islamic Center ya. Baik, semoga kita terjaga dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, termasuk penyimpangan Ahmadiyah. Kita meyakini mereka bukan Muslim, tapi bersikap keras, melakukan kekerasan terhadap mereka, itu juga tidak baik ya. Kita debat, kita kalahkan mereka dengan rasionalisasi yang pas, itu lebih baik daripada kita ancam bunuh. Ini perkataan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, apa kata beliau? Orang kembali ke ajaran yang benar dengan argumentasi yang kuat, kesadaran yang bagus, lebih baik daripada diancam dengan kematian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.